Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2C, Rabu 18 November 2020. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Sabar memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, sabar merupakan akhlak para rasul. Yang kedua, sabar membuahkan kebahagiaan dalam hidup. Yang ketiga, sabar penopang keimanan. Yang keempat, sabar penepis fitnah atau bekal dalam menghadapi ujian. Yang kelima, sabar akan menambah hidayah ke dalam hati. Yang keenam, sabar penyebab datangnya pertolongan Allah. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sabar merupakan akhlak para rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 34 yang artinya, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu, maka mereka pun bersabar menghadapi tindakan pendustaan tersebut. Dan mereka pun disakiti sampai datangnya kepada mereka pertolongan kami. Siapakah sebaik-baik manusia? Yaitu para nabi dan rasul Allah. Siapakah yang harus paling kita cintai setelah Allah Ta'ala? Jadi tetap ya, Allah Ta'ala adalah yang harus kita cintai pertama. Setelah Allah, siapa lagi? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang layak kita tiru, kita teladani kesabarannya adalah Nabi dan Rasul kita yang paling kita cintai. Sebaik-baik makhluk yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah diberikan contoh manusia yang terbaik. Maka kita bisa menirunya, menjadikannya contoh, menjadikannya teladan dalam hidup kita. Yang kedua, sabar membuahkan kebahagiaan hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, kami berhasil memperoleh penghidupan terbaik kami dengan jalan kesabaran. Lalu yang ketiga, sabar penopang keimanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sabar adalah separuh keimanan. Hadis riwayat Nu'aim. Ya, jadi sabar adalah separuh dari keimanan. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Bayangkan dalam tubuh seseorang itu tidak ada kepala, apakah bisa hidup orang tersebut? Ya, kita tidak pernah melihat orang yang hidup tanpa kepala. Mohon maaf, kita pernah melihat orang yang hidup mungkin tanpa kaki, tanpa tangan. Tapi tidak ada manusia yang hidup tanpa kepala. Begitupun dengan keimanan. Keimanan ini sebagiannya adalah sabar. Kemarin kita sudah belajar sabar dalam beramal. Nah, ini juga amal kebaikan
berhubungan dengan keimanan juga. Jadi sabar adalah sebagian dari keimanan. Yang keempat, sabar penepis fitnah atau bekal dalam menghadapi ujian. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fitnah godaan dapat ditepis dengan sabar. Ujian tidak hanya berupa kesulitan, tapi juga kesenangan. Kesulitan membuktikan kesabaran kita dalam menjalankan ujian tersebut. Sedangkan kesenangan juga bisa sebagai ujian kesabaran kita. Apakah ketika kita punya uang banyak, kita bisa bersedekah atau malah kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini jadi ujian itu bukan semata-mata kesulitan saja, tapi juga kesenangan. Yang kelima, sabar akan menambah hidayah ke dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Maksud dari ayat yang tadi adalah ketika kita ditempa musibah, kemudian kita bersabar, maka Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuk ke dalam hati kita. Bisa jadi Allah Ta'ala memberikan hikmah atas musibah yang kita alami. Setiap musibah atau ujian yang menimpa diri kita pasti ada maksud, ada tujuan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, ketika kita menghadapinya dalam kondisi sabar, maka yakin Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuknya ke dalam hati kita. Yang keenam, sabar penyebab datangnya pertolongan Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk meminta pertolongan. Bagaimana caranya? Dengan sabar dan sholat. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan sabar, marilah kita berusaha untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Dan memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Hidup pasti ada ujiannya. Ada saatnya senang, saatnya sedih. Ada musibah yang menimpa kita. Ada kesenangan yang Allah berikan. Jangan lupa untuk selalu bersabar dan juga bersyukur. Tugas PAI hari ini yang pertama bagian A, kerjakan ayo berlatih yang ada di modul PAI halaman 59. Ya, yang kedua bagian B, pilihlah jawaban yang tepat dari soal-soal berikut ini. Yang B, jawabannya saja ya. Nomor 1, sabar merupakan akhlak para, jawabannya apa? Kalau jawabannya A, malaikat, tulis A, malaikat, atau B, rasul. Seperti itu ya, tulis di buku PAI kalian. Ya, ada 6 soal. Alhamdulillah materinya telah selesai. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.